Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia sehingga Allah masih berikan kita kekuatan. Allah masih gerakkan langkah kita untuk hadir ke rumahnya yang mulia di waktu yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh di muka bumi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, izinkan khatib untuk menyampaikan pesan agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya nilai ketakwaanlah yang akan membedakan kita di antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat rupa, tidak akan melihat pangkat, tidak akan melihat harta. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pembeda di antara manusia yang diciptakannya adalah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang paling takwa, yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah, kita baru saja dalam waktu yang masih terbilang pekan, bangsa ini merayakan atau memperingati masa-masa di mana kita terlepas dari intimidasi, dari keterjajahan, dari ketertindasan. Itulah yang kita sebut dengan hari ulang tahun kemerdekaan. Dan ternyata jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu berlalu begitu cepat, tetapi tidak secepat waktu yang kita rasakan. 77 tahun sejak hari di mana bangsa ini dinyatakan bebas dari intimidasi, dari ketertinggalan,
dari ketertindasan, dari penjajahan. 77 tahun. Jika ini seorang bayi yang dilahirkan, tentu usia 77 tahun bukanlah usia kecil, usia remaja, tetapi bahkan sudah memasuki usia tua renta. Maka tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan bahwa sesungguhnya saat ini bangsa kita adalah bangsa yang sudah memasuki masa kedewasaan, masa kematangan sebagai sebuah bangsa. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kita semuanya. Yang pertama sekali adalah peran kita sebagai generasi yang meneruskan semangat perjuangan para pahlawan atau para syuhada kita. Lebih tepatnya kita sebut sebagai para syuhada. Karena ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu mereka pernah berjuang masing-masing. Di daerah mereka, di kerajaan mereka, mereka berjuang masing-masing. Tapi ternyata generasi mereka berikutnya menyadari bahwa itu bukan jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik adalah membenarkan perjuangan untuk membebaskan bangsa ini dari keterjajahan. Lama, sangat lama sekali. Seluruh kita paham, sejarah mencatat 350 tahun. Kalau kita mau menghitung 350 tahun jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dilalui oleh berapa generasi? 7 generasi, 7 turunan, lebih, bahkan lebih dari 10 turunan. Inilah upaya membangun kesadaran. Lalu kemudian para syuhada, para kakek dan nenek moyang kita mulai menyadari bahwa ternyata pentingnya kebersamaan, pentingnya kekompakan. Lalu kemudian meluruskan niat agar perjuangan ini tidak hanya perjuangan sekedar kita bebas dari penjajahan negara asing atau bangsa asing. Para syuhada ini kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurati wal Injil wal Qur'an
wa man awfa bi ahdihi minallah fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Para pahlawan kita meluruskan niatnya, perjuangannya itu merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dirinya. Lalu kemudian harta mereka. Apa bayarannya? Kata Allah, bayarannya adalah surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka terbunuh. Mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah terjadi. Janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan dengan sangat lama di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Quran yang saat ini menjadi pedoman kita umat Islam. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara ayat yang kemudian menjadikan para pahlawan meluruskan niat mereka. Itulah sebabnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain pekikan kemerdekaan, maka yang paling awal mereka pekikan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takbir, Allahu Akbar, merdeka. Mereka paham bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan semangat pengorbanan. Itulah sebabnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di penghujung masa-masa ketertindasan, para pahlawan kita bukan lagi memikirkan tentang dirinya, tentang nyawanya, tentang keluarganya dan anak istrinya. Tapi mereka memikirkan dua hal saja. Yang pertama, mereka ingin membebaskan bangsa ini, dan ingin melihat anak cucu mereka tersenyum. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong beribadah tanpa ada yang mengganggu dan mengintimidasi mereka. Kalau mereka hidup, kalau kemudian takdir menentukan mereka harus kehilangan nyawa di ujung bayonet penjajah, mereka tidak sedih, karena mereka tahu bahwa Allah sudah mengatakan bahwa kemenangan yang terbesar, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membalas jual beli yang mereka lakukan dengan jannahnya. Maka prinsip mereka hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Aceh, pahlawan nasional Teku Umar, Cut Nyak Dien. Perjuangan mereka bukan cuma sekedar mengusir penjajah Belanda dari negeri ini. Sampai-sampai tangan mereka pun tidak ingin disentuh. Bagaimana Cut Nyak Dien yang disentuh tangannya karena dipaksa untuk mengambil foto. Foto yang tersebar, ya, yang pernah kita lihat, yang disampaikan kepada anak-anak kita, itu adalah foto paksaan dengan kerudung atau jilbab, ya, yang dibuka. Tapi Cut Nyak Dien mengatakan, "Weh kafi,
Bekama. Haram. Jangan pegang saya, haram kamu, kafir. Begitu tegasnya mereka berjuang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semangat perjuangan ini harus tetap dipupuk. Karena selama 77 tahun bangsa ini merdeka, tentu kita yang tidak dilahirkan dalam masa-masa pelik itu, dalam masa-masa ketertindasan itu, dalam masa-masa konflik itu, tidak mungkin kita bisa merasakan bagaimana perihnya, bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya. Barangkali hanya orang tua kita yang bisa menceritakan, dan itu pun mereka bisa jadi bukan yang juga mengalaminya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan generasi kita yang hari ini hidup baru belasan tahun yang lalu? Bagaimana mereka merasakan perjuangan kemerdekaan ini yang menggunakan berbagai pengorbanan, harta, nyawa, bukan percikan darah, tetapi genangan darah dan air mata. Adakah semangat ini masih bisa dipahami oleh anak-anak kita ke depan? Tergantung kepada kita, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada para orang tua, tergantung kepada para pendidik. Yang jelas, kemerdekaan ini tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya. Selama bangsanya, selama rakyatnya tidak memahami, tidak kembali merasakan perjuangan para pendahulu mereka. Ada banyak bangsa yang dulunya mereka merdeka. Palestina misalnya, mereka adalah bangsa yang merdeka jauh lebih awal dari kita. Tapi hari ini mereka tercatat sebagai bangsa yang belum terbebaskan dari penjajah. Oleh karena jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama ini meneladani semangat pengorbanan para pahlawan kita. Ini harus terus kita korbankan. Harus terus kita jaga. Harus terus kita sampaikan kepada anak dan generasi masa depan bangsa ini. Pesan yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meneladani itu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan apa, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pengorbanan kepentingan pribadi kita. Pengorbanan kepentingan golongan dan suku kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah." Kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami yang berjuang untuk membela kepentingan golongannya saja. Di masa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, jika masih ada yang berjuang hanya karena sukunya, hanya karena golongannya, maka Rasul dengan tegas mengatakan bukan dari golongan kami. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengakuinya sebagai umatnya. Itu berjuang. Kemudian Rasul katakan lagi, "Walaisa minna man qatala ala asabiyyah." Dan bukan dari golongan kami orang-orang yang berperang demi golongannya.
Kalau tadi berjuang belum sampai berkorban. Kalau kemudian tuntutannya adalah perang, tapi perangnya karena golongannya, karena sukunya, maka kata Rasulullah, laisa minna, bukan golongan kami. Bahkan yang terakhir kata Rasulullah, walaisa minna man mata ala asabiyyah, dan bukan dari golongan kami orang yang mati karena golongannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ada hadis lain jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang redaksinya kira-kira yang maknanya siapa yang membela kehormatan keluarganya, itu dia akan dicatat sebagai mati syahid. Apa bedanya dengan ini jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Beda. Kalau ini adalah Rasul mengingatkan bagaimana kondisi Madinah ketika itu, yang rakyatnya terdiri dari berbagai suku, berbagai kabilah. Yang ini kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal dengan istilah Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan, semua suku kabilah yang banyak itu dipersaudarakan, dan Rasul mengingatkan itu. Agar apa? Agar ketika mereka berperang, ketika mereka berjuang, itu bukan karena sukunya, bukan karena daerahnya, bukan karena golongannya, tetapi betul dan benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan dia berharap perjuangannya menjadi asbab Allah ridho dengan dia. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa indahnya Rasulullah mengingatkan ini. Dan tentu di masa-masa mengisi kemerdekaan ini sampai seterusnya, ini harus tetap menjadi teladan kita, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, harus kita luruskan niat kita. Dan kita sekali lagi mau mengorbankan kepentingan pribadi kita di atas kepentingan umum, di atas kepentingan masyarakat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua pesan ini yang Khatib sampaikan kepada kita semuanya, terutama kepada Khatib sendiri, agar masa-masa kemerdekaan yang pasti akan terus berlangsung selamanya, selama kita mengingat jasa para pahlawan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum